Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, yaitu saya sendiri Yanto, yang kedua Anis Triani, yang ketiga Boston Andrian Gultom, kemudian Nuratmi Murni Apipa, kemudian Rahmat Saputra Nenggolan. Di sini kami akan membahas tentang optimalisasi peran hakim dalam upaya perdamaian di persidangan. Untuk yang pertama-tama saya akan membacakan yaitu latar belakang pada pemeriksaan perkara perdata yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan 154 RBG menyatakan bahwa pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak menghadap di persidangan, maka hakim diwajibkan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya perdamaian tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pihak tidak melanjutkan perkaranya hingga tahap jawab jinayah. Pemeriksaan alat bukti baik surat ataupun para saksi perkara melalui putusan hakim, bagaimanapun adilnya putusan itu eh, menurut hakim tetap dirasa tidak adil oleh salah satu pihak, terlebih pihak yang dikalahkan. Sebaliknya, pada penyelesaian perkara secara damai dapat eh, dimungkinkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta dampak hubungan sosial dan psikologis para pihak jauh lebih baik dibanding dengan penyelesaian perkara melalui palu hakim atau vonis. Kemudian ada peran tradisional hakim. Yang pertama, menegakkan hukum. Menegakkan hukum yang hakim bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan menjadi adil dan tepat. Yang B, menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Yang kedua, memutuskan perkara. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan selama persidangan. Yang B, keputusan yang dibuat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, memberikan sanksi. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B, sanksi harus proporsional dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian, adapun tantangan dalam mencapai perdamaian, yang pertama yaitu kompleksitas kasus. Banyak kasus yang melibatkan isu-isu kompleks yang sulit untuk diselesaikan. Contoh, kasus sengketa hak paten, kasus lingkungan yang melibatkan banyak pihak. Kemudian ketegangan antara pihak. Seringkali pihak yang bersengketa memiliki ketegangan tinggi yang menghambat proses mediasi. Contohnya sengketa keluarga, perselisihan, bisnis, dan sebagainya. Kemudian batasan-batasan hukum. Batasan hukum, hukum yang kaku dan prosedural dapat menjadi hambatan dalam mencapai solusi yang damai dan adil. Hakim harus bekerja dalam kerangka hukum yang terkadang membatasi fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Adapun optimalisasi peran hakim. Yang pertama, mengadopsi pendekatan mediasi. Hakim dapat berperan sebagai mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai. Kemudian mediasi dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua, mendorong dialog. Hakim dapat mendorong dialog yang konstruktif antara pihak yang bersengketa untuk memahami perspektif masing-masing. Dialog dapat membantu pihak yang bersengketa menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Kemudian yang ketiga, menggunakan kearifan lokal. Memahami dan menerapkan kearifan lokal yang relevan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kearifan lokal seringkali lebih diterima oleh pihak yang bersengketa dan komunitas sekitar. Kemudian ada mediasi dan rekonsiliasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Boston. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mediasi dan rekonsiliasi. Yang pertama, definisi mediasi. Proses di mana pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan. Mediasi bersifat sukarela dan rahasia. Yang kedua, peran hakim sebagai mediator. Hakim dapat memfasilitasi mediasi, membantu pihak yang bersengketa berkomunikasi secara efektif, dan mencari solusi bersama. Hakim sebagai mediator harus bersikap netral, artinya tidak memihak. Yang ketiga, keuntungan mediasi. Mengurangi biaya litigasi,
mempercepat penyelesaian kasus, dan menciptakan solusi win-win atau yang disebut win-win solution bagi kedua belah pihak. Meningkatkan kepuasan pihak yang bersengketa karena solusi yang dicapai bersama. Contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi yang sering kita lihat. Nah, kita akan membuat beberapa contoh kasus. Yang pertama, kasus perdata antara dua perusahaan yang bersengketa mengenai hak paten. Kedua perusahaan tersebut berkonflik secara bertahun-tahun, menghambat operasional dan inovasi mereka. Yang kedua, langkah hakim. Hakim mengadakan sesi mediasi tertutup, membantu kedua belah pihak memahami posisi masing-masing dan kepentingan yang mendasarinya, mendorong kompromi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, hasil. Kedua perusahaan mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Kesepakatan tersebut memungkinkan kedua perusahaan untuk bekerja sama di masa depan. Penggunaan kearifan lokal. Yang pertama, integrasi kearifan lokal. Menggunakan nilai-nilai dan praktik lokal dalam proses penyelesaian sengketa. Contohnya adat istiadat, musyawarah mufakat, dan lembaga adat. Yang kedua, peran hakim, yaitu hakim dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan untuk menciptakan solusi yang lebih diterima oleh komunitas. Hakim harus memahami kearifan lokal dan menghargai budaya setempat. Contoh, penggunaan adat istiadat dalam penyelesaian sengketa tanah di komunitas adat. Musyawarah desa untuk menyelesaikan konflik internal dalam masyarakat. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh saudara-saudari Anis Triani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi berbasis komunitas. Yang pertama ada melibatkan komunitas. Hakim dapat melibatkan anggota komunitas atau tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Partisipasi komunitas dapat memperkuat legitimasi dan menerima solusi yang dihasilkan. Yang kedua ada peran hakim, yaitu mengkoordinasikan peran komunitas dalam mediasi dan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan sengketa. Yang ketiga ada keuntungan, yaitu meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa, memperkuat hubungan sosial di komunitas, dan membangun kepercayaan antara pihak yang bersengketa dan komunitas. Selanjutnya, kesimpulannya optimalisasi peran hakim. Pentingnya optimalisasi peran hakim dalam upaya perdamaian untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif. Pendekatan mediasi. Pendekatan mediasi memberikan banyak manfaat dalam penyelesaian sengketa seperti mengurangi biaya dan waktu litigasi serta meningkatkan kepuasan pihak yang bersengketa. Kearifan lokal dan solusi berbasis komunitas. Penggunaan kearifan lokal dan solusi berbasis komunitas dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas penyelesaian sengketa. Arah masa depan peran hakim harus berfokus pada peningkatan kemampuan mediasi dan penerapan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis. Oke, terima kasih. Demikian paparan penyampaian materi dari kami kelompok 1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Dari kami kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di close record dah.